Oke, selamat malam semuanya. Selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Zoom malam hari ini ya seperti biasa, saya akan mempresentasikan tentang sebuah tool untuk membantu trading ya tentunya. Nah, sekarang bisa trading di kripto, eh, di apa, di emas, kemudian saham sebenarnya saham belum ya, tapi udah bisa yang mau apa namanya pre-sell karena lumayan juga sih apa namanya itu diskonnya. Presentasinya nanti akan saya persingkat seperti biasa ya. Silahkan di follow up kembali timnya masing-masing. Oke, jadi teman-teman semuanya di sini pasti tahu ya kalau sekarang itu eranya itu banyak sekali mengarah ke era digital ya. Nah, di era digital ini tentunya kita itu kalau ingin mendapatkan financial tipping point seperti yang di video tadi, maka kita itu perlu yang namanya eh, ya harus bisa memanfaatkan momentum istilahnya seperti itu ya. Baik itu di kripto, baik itu di apa di gold, kemudian di saham juga. Begitu ya. Jadi di era digital ini memang kita itu harus aware, harus tanggap kira-kira apa nih yang bisa dijadikan eh, sebuah momentum ya. Karena ada istilah seperti ini, teman-teman. Jadi ada istilah itu di saat krisis datang, itu tidak ada yang namanya kelas menengah. Yang ada itu adalah kelas eh, ya bahasa kasarnya kelas paling kecil ya atau bahasa kasar ya kelas miskin sama kaya gitu. Jadi tidak ada yang menengah gitu. Nah, itu ada yang pernah bilang itu ya. Kenapa? Karena yang menengah ini entah ini akan menjadi kelas atas atau kelas bawah ya. Bahasa kita kelas atas, kelas bawah gitu ya. Gitu. Jadi di saat itu datang itu tidak ada yang namanya kelas menengah, yang ada kelas bawah sama kelas atas. Kenapa? Karena kelas menengah ini antara dia akan ke bawah, jatuh ke bawah atau dia naik ke atas. Nah, tentunya yang naik ke atas itu yang pintar memanfaatkan momentum itu sendiri gitu. Nah, momentum itu datangnya eh, biasanya kita tuh sudah melihat peluang di depan mata, tapi kita itu tidak pandai untuk memanfaatkannya. Seperti halnya di dunia kripto itu sendiri, mungkin kalau teman-teman yang sudah sering ikut Zoom, terus yang sudah gabung di grup juga ya, di grup sekarang udah ribuan membernya ya, luar biasa. Eh, itu mungkin udah melihat ya pergerakan kripto untuk saat ini itu kalau menurut saya itu sangat-sangat jauh berbeda dengan siklus sebelumnya. Karena saya juga sudah tahu kripto itu udah melewati beberapa siklus ya. Jadi menurut saya itu sangat berbeda. Makanya harus pintar-pintar untuk apa namanya memanfaatkan yang siklus yang berbeda itu supaya apa? Supaya jangan sampai terjebak. Terjebak kok bisa terjebak, Bang? Ya, namanya di kripto pun juga bisa terjebak trading kripto di gold, di saham, semuanya ya di semua lini bisnis, semua perdagangan itu pasti ada yang namanya risiko. Nah, risikonya di perdagangan di spot ini ya di floating itu tadi. Kalau misalkan tadi konvensional kita beli barang ternyata barangnya nggak laku dijual atau lama banget dijual kan uangnya mandek seperti itu ya. Nah, begitu juga dengan di dunia digital ini, di kripto itu sendiri. Seperti itu ya. Nah, tentunya untuk menangkis semuanya itu, kita perlu sebuah pemahaman eh, poin apa yang mau ditradingkan, kemudian eh, kita juga harus pintar memilih tempat untuk trading itu sendiri. Nah, kalau di kripto itu ya untuk trading, namanya di exchange. Kalau mungkin di Indo ini sebenarnya sudah banyak ya yang di exchange lokal seperti di toko kripto, ada Pintu, ada Bybit, ada Indodax, ada Thrift dan lain-lain lah. Nah, di IoTrade ini itu kita bisa menggunakan toko kripto ya. Kemudian eh, exchange nomor satu ada Binance, Bitget. Nah, semuanya itu sebenarnya eh, ya kurang lebih sama lah. Fungsinya itu sama, sama fungsinya untuk jual beli. Cuman ketika kita memilih suatu tempat untuk berdagang dengan volume perdagangan yang atau perputaran uang yang besar, maka di situ lebih bagus ya.
dengan perputaran uang yang besar di exchange itu, maka itu lebih rekomen seperti itu. Itu. Jadi sebenarnya bebas mau pakai exchange manapun. Ada tiga pilihan kalau di Ayo Trade ya, yang mau lokal pakai Toho Crypto juga sudah bisa, mau pakai Binance, mau pakai Bitget, mau pakai ya antara tiga itu gitu. Nah kemudian kenapa kita harus memanfaatkan momentum? Kenapa kita harus pintar? Nah, tapi saya tidak punya pemahaman, saya tidak punya wawasan sebelumnya tentang instrumen ini, tentang kripto ini, tentang gold, tentang saham. Saya tidak punya pemahaman, saya tidak punya gimana saya mau beli, saya mau beli apa, saya mau jual beli di mana, harganya berapa. Nah, itulah yang uh, mungkin orang-orang di luaran sana yang belum ikut gabung di komunitas di sini, itu mungkin yang menjadi pertanyaan besar ya. Takut nanti ketipu lah, takut uangnya hilang lah gitu kan. Nah, makanya di sini itu terlepas dari semua itu, maka di sini tuh kita mengarahkan, kita selalu mengedukasi supaya kita itu main di posisi atau di tempat yang aman. Di samping tadi itu memilih exchange itu tadi sendiri, exchange kita pilih yang exchange yang tepat, yang aman, yang sudah ada asuransinya, exchange lokal yang sudah ada izin resminya, seperti itu. Nah, terkait dengan teknikal entah itu cara tradingnya bagaimana, terus entah itu bagaimana transaksinya, beli di harga berapa, terus modal sekian efektifnya bagaimana. Nah, itu di sini kami memperkenalkan ada sebuah tool yang namanya IoTrade. IoTrade ini hanya sebuah alat bantu. Jadi ini bukan tempat perdagangan ya. IoTrade itu bukan tempat perdagangan. Jadi IoTrade ini tidak uh, mengumpulkan uang member. Artinya uangnya ya tetap di exchange itu tadi. Makanya kenapa di awal saya bilang harus memilih tempat berdagang yang cocok gitu. Kalau misalkan contoh kayak mau berdagang di gold nih, di gold di spot, nah, itu pakai Bitget kan ada XAUT. Pergerakannya juga sekarang bagus ya. Ya teman-teman yang pada trading di gold mungkin di 2 bulan terakhir ini, 3 bulan terakhir ya, itu mungkin cuannya lumayan ya dibandingkan dengan kripto karena kripto lebih cenderung turun ya. Di Bitcoinnya aja mungkin kalau dari 3 bulan terakhir itu turunnya puluhan persen ya, gitu. Gitu. Nah, sekali lagi ya trade ini hanya alat bantu ya, hanya alat bantu untuk memperdagangkan atau untuk apa jual beli secara otomatis di exchange yang dipilih itu tadi seperti itu. Nah, terlepas dari itu semua, tentunya yang namanya uh, IoTrade ini karena itu semuanya sudah otomatis, maka IoTrade itu cocok untuk semua kalangan, baik itu yang sudah profesional trader atau mungkin yang sudah terbiasa trading di kripto itu sendiri, di gold atau mungkin mau di saham ya. Nah, di saham itu kayak kalau ngomongin saham itu menarik juga. Saya beberapa belakangan ini ada ngintip-ngintip di sosmed itu banyak yang ibu-ibu yang pada beli saham yang kena FOMO, sekarang pada nyangkut, udah lama. Ya sebenarnya di semua instrumen itu sebenarnya ada resikonya seperti itu. Makanya penting sekali untuk memahami apa yang kita beli gitu. Jadi penting untuk memahami apa yang kita beli dan penting juga untuk berpikir untuk jangka panjang. Jangan berpikir sekarang masuk, besok udah jadi untung 10%, sekarang masuk bulan depan udah jadi 2 kali lipat. Nah, itu buang jauh-jauh mindset yang seperti itu. Karena ketika kita mempunyai mindset yang seperti itu, akan ada waktunya eh, kita terjebak di situasi yang mungkin ya mungkin pas keberuntungan dapat setelah ketemu situasi itu apesnya lah ibaratnya ketemu apesnya itu yang tadinya di pucuk jadi di dasar seperti itu ya. Jadi sia-sialah. Lebih baik main yang santai, berpikir untuk jangka panjang, tapi lebih lebih aman dan nggak nguras pikiran juga gitu ya. Gitu. Uh, itu ya. Jadi IO Trade ini karena dia hanya berupa alat bantu trading yang sudah otomatis, maka cocok untuk semua kalangan. Tradingnya 24 jam nonstop dan manajemen risiko udah pasti ada, tapi di situ juga ada pilihan mau pakai yang menggunakan money managementnya IoTrade, artinya ketika
modalnya 500 ya hanya bisa di set dengan trading $500. Tapi di situ ada juga keleluasaan, misalkan saya mau trading $500 tapi baru nyicil lah istilahnya. Saya mau nyicil setiap bulan saya deposit 100 lah di akun exchange saya gitu. Nah, di IoTrade-nya itu sudah di setting 500, itu juga bisa. Jadi IoTrade ini fleksibel banget ya gitu. Fiturnya juga uh, fiturnya itu fitur tradingnya juga udah fitur-fitur yang andalan ya tentunya. Mudah juga dioperasikannya, nggak ribet ya, nggak perlu settingan yang aneh-aneh, artinya nggak perlu ngotak-atik yang ribet-ribet. Kemudian ya itu, jadi fitur-fitur itu entah itu ada fitur time frame, ada fitur apa segala macam, itu semuanya itu sudah dipadukan, istilahnya diracik menjadi sebuah tool yang perfect lah istilahnya gitu. Dan belum belum juga kemungkinan nanti 2-3 bulan ke depan itu akan ada fitur baru yang namanya AI indikator. Jadi nanti itu akan bisa membaca supportnya gitu. Ini akan menarik sekali. Artinya sebuah teknologi, sebuah ya ini platform ya, intinya berupa software. Ketika dia ada upgrade terus, maka software ini itu berkembang gitu. Jadi berkembang, berkembang, berkembang gitu. Jadi uh, kita itu beruntung sudah mengenal dengan IoTrade ini. Seperti itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, IoTrade ini apakah bisa dibuktikan kalau itu real trading? Bisa, Bapak Ibu. Jadi IoTrade ini bisa dibuktikan real tradingnya itu seperti apa. Jadi apa yang history atau apa yang ditampilkan di IoTrade itu juga apa yang ditampilkan di exchange. Misalkan menggunakan Binance. Di history trade di Binance itu juga bisa bisa ngecek ya, bisa ngecek misalkan sudah atau ada pembelian sekian dolar di koin A, maka di Binance itu juga ada misalkan penjualan sekian, jumlahnya sekian, di take profitnya itu untung sekian. Nah, itu juga ada historinya di IoTrade, juga ada historinya di exchange masing-masing gitu ya. Jadi real tradingnya itu sebenarnya ada di exchange-nya, ada di Bitget, ada di Binance ya, tergantung pakai exchange apa ya. Nah, cuman di IoTrade ini ada historinya gitu. Ada history. Nah, history di IoTrade itu jadi ada laporannya lah istilahnya. Jadi istilahnya kita kalau menggunakan IoTrade kita itu punya asisten pribadi yang mentradingkan uang kita yang ada di exchange. Nah, kalau misalkan saya punya uang $10.000 misalkan. Nah, apakah otomatis akan ditradingkan semua? Ya, tidak seperti itu ya. Jadi karena iTrade ini sebagai asisten ya, asisten akan ngikutin apa perintah kata bosnya. Kalau misalkan saya punya uang 10.000, saya memerintahkan, tolong tradingkan $1.000 ini untuk Bitcoin, kan? Untuk Bitcoin saya mau pakai teknik yang ini, tinggal pilih. Kemudian saya mau pakai yang money management dengan resiko sekian, dengan penurunan sekian persen, udah habis itu tinggal klik start, dia akan berjalan sesuai dengan apa yang diperintahkan. Apakah 10.000-nya itu akan di tradingan semua? Tidak. Meskipun di exchange saya ada $10.000, karena saya memerintahkannya hanya 1.000, maka yang di tradingkan itu hanya $1.000. Nah, begitu ya. Nah, jadi tidak ya lebih fleksibel. Jadi suka-suka yang punya uang seperti itu ya. Nah, kemudian ketika sudah ditradingkan nih, gimana dengan profitnya? Apakah profitnya itu nanti masuknya di IoTrade? Apakah kita perlu verifikasi untuk paid withdraw-nya? Tidak. Karena ini real tradingnya di exchange, maka profitnya juga 100% akan masuk di exchange. Misalkan saya pakai Binance, uh, trading dengan $1.000. Nah, hari ini profit misalkan $5 atau $10 atau mungkin berapa ya. Terkumpul sebulan mungkin saya profit $10 apa $100. Nah, saya pengen merasakan nih profitnya nih, $100 saya mau tarik lah. Ya sudah, tidak perlu konfirmasi ke IoTrade, tidak perlu verifikasi, tidak perlu OTP dari IoTrade. Karena apa? Karena profitnya itu ada di exchange, ada di akun saya pribadi di Binance ya. Kalau misalkan pakai Bitget ya di Bitget, kalau pakai toko kripto ya di toko kripto. Seperti itu. Kalau misalkan saya udah trading sebulan, tiba-tiba saya ada kebutuhan mendadak yang mengharuskan saya untuk menarik semua uang saya, apakah itu akan kena penalti, apakah itu nanti akunnya akan bermasalah? Oh tidak,
mau tarik tarik saja bebas gitu. Jadi tidak ada apa namanya, ya bebas suka-suka yang punya uang seperti itu. Jadi seperti itu ya, yang namanya asisten kan kalau diperintah jalan, kalau nggak diperintah ya berhenti kan seperti itu. Nah asistennya ini sekali kita miliki Ayotret ini itu udah untuk seumur hidup. Nah selama Ayotret ini masih hidup, maka kita masih berhak menggunakan si asistennya ini gitu. Kan mantap sekali kan. Jadi kita tidak perlu membayar menggaji bulanan, apalagi bulanan ya, tahunan aja nggak perlu digaji gitu ya. Kalau misalkan kita mau perintahkan, ya paling nanti kalau dia dapat untung, kita sharing 20%, yaitu yang dinamakan di iTrade itu trading fee, ya. Seperti itu. Nah, gitu. Di iTrade ini sebenarnya juga sudah ada fitur yang namanya follow master itu istilahnya full otomatis ya. Tapi ini kita skip dulu aja karena memang belum terlalu fleksibel ya. Tapi untuk customisasinya atau yang fitur yang eh, istilahnya gini, istilahnya misalkan seperti tadi modal $1.000, kemudian apa saya memerintahkan untuk saya mau membaginya menjadi 20 kali pembelian nih. Nah, karena kripto ini kan posisinya kan masih harganya nih kadang naik 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 naik, habis itu turun. Nah, hari ini kayaknya lagi naik ya. Nanti kita di akhir setelah presentasi nanti kita coba lihat deh arah Bitcoin apakah dia sudah breakout atau belum. Makanya simak sampai selesai ya, jangan tinggalin dulu gitu. Gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi sesuai di customnya itu mau seperti apa ya, sebenarnya simple lah. Jadi tinggal nanti settingan juga sudah ada. Terus mau butuh apa nanti, mau butuh yang seperti apa itu juga sudah ada di grup gitu, gitu, gitu. Jadi custom ini bukan bukan berarti kalau kayak yang harus pro trader, yang bisa apa namanya, bisa memanfaatkan fitur custom ini itu tuh enggak ya. Pokoknya fleksibel banget ya gitu. Jadi mau orang yang belum kenal kripto sekalipun, belum pernah kenal trading sekalipun, bisa menggunakan yang namanya IO Trade ini. Gitu. Tadi saya banyak menyebutkan yang ada fitur-fitur unggulannya. Ada fitur-fitur atau misalkan mau fitur ini itu apa aja sih sebenarnya? Ya kalau karena ini kita bicara tradingnya itu non-stop ya. Jadi tidak ada yang namanya nunggu momen atau nunggu harga di sekian baru beli, itu tidak. Jadi sistemnya ini di IO Trade ini trading eh, 24 jam non-stop. Makanya harus diperlukan strategi yang berbeda dengan yang trading mandiri. Kalau trading mandiri biasanya mungkin ada yang nunggu di supportnya, mungkin ada yang nunggu di harga sekian nanti dia baru masuk, mungkin ada yang nunggu di harga sekian dari baru masuk. Nah, kalau kita berbicara dengan trading yang nonstop 24 jam itu tidak bisa seperti itu. Mungkin nanti kalau udah ada AI indikator ini baru bisa ya gitu. Tapi nanti seperti apa namanya teknisnya ya nanti kita tunggu nanti aja setelah launching gitu. Gitu. Tapi untuk saat ini yang sudah terbukti untuk trading nonstop itu adalah ada pakai average, ada grid gitu kan, atau mungkin mau kombinasi keduanya. Tapi yang banyak sekali digunakan dan banyak sekali kalau sekarang nih yang momennya lagi di gold ya. Jadi orang-orang yang pada trading di gold wah pada senyum-senyum ya gitu. Ya, jadi kalau saya pernah sharing juga yang trading di gold yang pada istilahnya pada war antam gitu ya. Jadi pada apa namanya, pada berburu antam di saat emas lagi pada mahal itu, pada berburu antam sampai nunggunya sampai seharian. eh, Habis itu ada yang nggak dapat, ada yang dapat mungkin habis itu harganya turun, dijual lagi kena buyback, pokoknya banyak sekali ini itunya ya gitu. Nah, sebenarnya kalau yang bisa bisa memaksimalkan di digital, di trading di spotnya jadi gold itu pakai IO Trade, cuannya juga sudah lumayan mantap ya gitu. Udah tenang lagi, tinggal tidur, cuan datang sendiri gitu. Apalagi yang yakin kalau harga emas itu pasti akan cenderung naik kan gitu, gitu. Dan tidak ada resiko MC ya, karena apa ya, karena tradingnya di spot market bukan di CFD atau dipakai leverage gitu. Memang profitnya nggak sebesar dengan leverage, tapi ya sebanding dengan kenyamanan dan keamanannya. Tidak ada resiko wah pas lagi tinggal tidur ternyata harganya turun, pagi-pagi uang modalnya sudah habis kena MC atau margin call. Nah di IO Trade ini tidak ada yang seperti itu karena kita mainnya di spot market
market gitu. Makanya harus berpikir untuk jangka panjang. Terkait dengan ada fitur price range, trailing stop itu secara teknis ya intinya itu untuk mendukung atau memaksimalkan profitnya. Nah, kalau price range sendiri saat ini sebenarnya kalau seperti si contoh simpel itu kalau di kripto ya misalkan nih yang tahu nih support resisten tahu nih kripto paling retest untuknya di harga 90.000. Nah, dengan adanya fitur price range itu kita bisa membatasi atau memerintahkan IO trade ini sejak dari saat kita start ya. Itu misalkan lupa di tengah-tengah jalan, aku ada yang lupa nih. Tolong nanti kalau harga Bitcoin sudah mencapai sekian, kamu jangan beli lagi. Nah, start maka dia akan siap laksanakan gitu ya. Jadi ketika harganya sudah mencapai segitu, udah clear posisi, udah tidak akan membeli lagi seperti itu. Nah, itu yang saat ini mungkin akan sangat berguna ya karena eh, belum ada artinya pergerakannya masih belum terlalu masif seperti itu. Nah, ilustrasi untuk average itu seperti ini ya. Average grid itu sebenarnya sebuah teknis ya. Pada intinya dua dua teknik ini itu sebenarnya bisa dimanfaatkan di situasi yang berbeda atau dimaksimalkan di situasi yang berbeda. Kalau untuk di situasi yang saat ini itu akan lebih cocok kalau menurut saya itu menggunakan yang grid karena apa? Karena pergerakan zigzagnya itu atau naik turunnya harga di situ kita bisa mendapatkan cuan. Jadi misalkan kayak contoh hari ini mungkin 24 jam terakhir di Bitcoin naik sekitar 4%-an ya. Nah, jadi dari 4% itu mungkin udah ada cuan penjualan 2 kali seperti itu. Nah, kalau misalkan pakai average, jadi harus ketemu harga rata-rata. Misalkan dia ada pembeliannya mungkin dari kemarin, hari ini sudah ada pembelian ketiga kali, belum ketemu harga rata-rata maka belum kejual gitu. Jadi ada plus minusnya dan eh, bisa dimanfaatkan di situasi yang berbeda seperti itu ya. Tapi ini sebagai gambaran atau ilustrasi untuk di teknik grid ya kurang lebih seperti itu ya. Jadi akan menjualnya per layer gitu. Jadi contoh seperti modal $1.000 dibagi misalkan jadi 20 maka per pembelian $50 gitu. Misalkan pembelian pertama di harga 1.000, pembelian kedua di harga 950, pembelian ketiga di harga 900 gitu. Nah, ternyata kalau dia pullbacknya atau ketika turun ke 900 ada 3 kali pembelian, dia naiknya hanya ke harga 1.000 lagi atau mungkin 980 atau mungkin 990. Maka kemungkinan yang ketika take profitnya itu tercapai kemungkinan kan yang ada yang kejual itu hanya yang pembelian kedua dan ketiga. Yang pembelian pertama belum terjual atau masih di hold gitu, masih ditahan gitu sampai nanti dia akan naik. Nah, ketika turun lagi gimana? Ya nanti akan beli lagi gitu. Nah, ketika naik turunnya hanya di harga itu, ya maka dia akan beli jual beli jual beli jual itu semuanya sudah otomatis. Maka kalau melihat histori di exchange itu kalau ditampilkan yang logo BSBS itu wah bisa banyak banget ya, bisa rapet nih gitu. Seperti kayak buah lagi panen raya seperti itu ya. Jadi gitu. Nah, karena menggunakannya pembeli penjualannya per layar, maka kalau grid ini pastinya akan ada yang selalu ada yang layar pertama yang floating biasanya. Tapi nanti perhitungannya kalau dipakai yang grid ini, perhitungannya itu eh, antara floating yang terjadi atau total floating yang ada eh, itu nanti atau profit yang ada itu dikurangin floating. Nah, floatingnya misalkan, wah saya dihitung itu floatingnya masih sekian layer, total $50, tapi ternyata profitnya sudah 500. Jadi profit bersihnya jadi 450 seperti itu. Gitu. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Ini terkait dengan teknis ya, semua itu tidak perlu dipikirin sebenarnya ya. Yang penting tinggal siapkan modal yang belum aktivasi segera aktivasi. Kenapa? Karena ya kalau belum aktivasi belum bisa memakai ya. Tapi ya pada intinya di semua itu yang perlu dipahami, saya juga tidak tidak henti-hentinya mengingatkan ya bahwa semua di instrumen bisnis apalagi ini trading ya itu pasti ada resikonya. Nah, bagaimana cara kita untuk meminimalisir atau mengambil peluang dengan resiko seminim mungkin? Nah, yaitu seperti di IO Trade ini, meskipun
ada resikonya, tapi resiko di IO trade ini sebenarnya sangat-sangat minim. Karena apa? Karena tradingnya itu di spot market. Di mana di spot market itu tidak ada yang namanya istilah margin call. Ada mungkin sangkut yang sampai lama. Nah, itu mungkin kalau memilih koinnya yang nggak tepat. Tapi di IO trade ini juga pair untuk ditradingkan itu juga sudah disortir ya. Apalagi mungkin nanti akan disortir lebih ketat lagi. Eh, jadi eh, apa namanya resikonya itu semakin kecil lagi seperti itu ya gitu. Tapi meskipun demikian tetap ada resikonya, makanya saya tidak henti-henti untuk mengingatkan ketika sudah memutuskan untuk trading di instrumen di kripto ini, entah di kripto, entah di gold, entah di sahamnya nanti, itu semuanya itu ada resikonya, maka gunakanlah uang yang memang diperuntukkan untuk investasi dan eh, berpikirlah untuk jangka panjang gitu ya. Jangan masuk sekarang, bulan depan udah untung 50%, masuk sekarang besok udah untung 10%, itu buang-buang jauh seperti itu. Karena itu bisa terjadi, tapi jangan berpikir di seperti itu ya gitu. Karena saya juga pernah mengalami profit sebulan 100% itu juga pernah, tapi itu tidak bisa dijadikan sebagai acuan seperti itu ya. Jadi yang jadi acuan kita tetap harus berpikir untuk jangka panjang gitu. Kalau mau tidak menggunakan uang dingin atau misalkan menggunakan uang yang digunakan untuk dapur, ini yang harus misalkan nanti bulan depan kepake. Nah ternyata kok berjalan sebulan marketnya lagi nggak bagus, terus lagi masih floating, mungkin udah ada profit sebagian, tapi kalau dihitung-hitung masih rugi. Nah itu kalau harus diambil semua kan posisinya kan jadi rugi. Itu sebenarnya yang disayangkan seperti itu ya teman-teman, jadi perlu dipahami ya sekali lagi. Nah gitu, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Jadi IO Trade ini sekarang itu sudah berbayar gitu ya, jadi kesempatan untuk gratisnya itu sudah lewat gitu. Makanya yang tahu dari pas masih gratis, sebenarnya sayang ya kalau belum action ya. Tapi berbayar pun ya itu cuman 130 dolar, itu juga sekarang itu 130 dolar itu kalau nggak salah itu dapat trading fee 60 ya. Jadi cukup 130 dolar itu untuk selamanya. Jadi tidak perlu mikirin gaji asisten setiap tahun ya, apalagi bulanan gitu. Jadi setelah aktif ya udah aktif selamanya. Tinggal mikirin untuk tradingnya saja seperti itu. Atau mungkin mau langsung sekalian untuk buat kripto dan buat sahamnya, langsung ambil paket itu bukan jadi 260 tapi 190 dolar, itu juga untuk selamanya. Aku rasa ini masih worth it sih gitu. Di luaran sana mungkin masih banyak yang lebih mahal gitu ya. gitu gitu ya. Nah, cara daftarnya gimana? Ya tinggal hubungi pengundangnya, tahu aja trade dari siapa, atau mungkin kalau yang sudah daftar ya udah tinggal di deposit aja sesuai kebutuhan. Kalau misalkan mau satu pot di pot kripto atau pot saham ya tinggal diaktifkan yang 130. Kalau misalkan mau dua-duanya ya tinggal di deposit 190, kemudian tinggal aktifkan. Seperti itu ya teman-teman. Itu ya. Tadi eh, kembali lagi ke awal tadi. Jadi kita itu sebenarnya eh, seringkali diberikan kesempatan, seringkali diberikan peluang, cuman kita itu yang tidak tanggap atau apa ya, istilahnya itu ah males lah gitu. Jadi kita itu tidak mau mengambil peluang itu gitu. Jadi memang kalau ingin punya tujuan eh, apa gitu, ya jadi jangan nanti-nanti mulainya. Jadi mulailah dari sekarang gitu. Seperti kata Jack Ma ya, jika Anda ingin mengubah masa depan maka mulai dari sekarang gitu. Nanti sambil dipelajari pelan-pelan gitu. Kalau misalkan tapi ini, nah, kalau kebanyakan tapi ya nanti nggak jalan-jalan gitu. Jadi nanti kalah kalah start seperti itu. Nah, kemudian mungkin ada yang bertanya seperti ini, Kang, tapi saya belum punya modal nih. Kalau di IO Trade kan dengar-dengar modal minimal ratusan dolar ya, untuk registrasi aja kan butuh 130 tuh. Kalau misalkan modalnya 500 dolar berarti butuh 600 dolar sekian. Kalau modalnya misalkan 300 dolar berarti butuh ya kurang lebih butuh 500 dolar lah. Saya baru punya modal 200 dolar misalkan. Apakah saya bisa untuk menggunakan sisa dari, kan berarti kalau 200 berarti saya 70 nih, 70 dolar untuk trading misalkan.
Sebenarnya kalau saya katakan itu tidak bisa, tapi kalau yang dicari bukan keuntungan atau bukan pemasukan dari tradingnya, yang dicari adalah bagaimana sih saya bisa di iTrade ini mendapatkan income atau mendapatkan dolar lah istilahnya dengan modal $200 itu tadi. Sedangkan untuk registrasi botnya aja 130 bisa enggak? Bisa. Karena di iTrade ini juga selain dari pemasukan dari trading itu juga ada yang namanya bonus dari afiliasinya gitu. Jadi afiliasi itu apa? Afiliasi itu ya secara gampangnya kita membantu perusahaan untuk mempromosikan produknya itu gitu. Jadi ketika saya tahu nih setelah presentasi, setelah melihat ini, wah ini produk bagus nih, produk bagus nih. Kalau mungkin zaman dulu kan mungkin kita menawarkan diri ya, Pak, boleh nggak saya tawarin apa, saya ikut jualin produknya gitu. Nanti saya dikasih berapa komisinya, seperti itu kan. Nah, afiliasi itu sebenarnya seperti itu. Jadi afiliasi ini sebenarnya sudah ada dari zaman dulu, cuman sekarang ininya yang berbeda saja ya. Jadi apa namanya, caranya yang berbeda mungkin. Tapi kalau secara teknisnya itu sebenarnya sama gitu. Nah, emang afiliasi itu dapat berapa Bang gitu? Nah, seperti yang terlihat ya Ibu. Jadi kalau kita mensponsori atau kita secara gampangnya beginilah. Kita sudah registrasi di iTrade, kemudian udah mungkin udah mempelajari, udah wah ini bagus nih. Saya punya temen nih yang sekiranya butuh iTrade ini. Eh, Bapak Ibu menginformasikan loh ke teman, ke si A misalkan. Nih, aku punya ini nih yang kamu cari gitu. Dia mungkin pengen trading di gold ya. Trading di gold daripada dia nyimpen antam, nyarinya susah, daripada dia nyari emas batangan susah, harganya beda-beda, belum nanti resiko A, B, C, D gitu seperti itu. Nah, diarahkanlah untuk ditradingkan di digital, di era digital seperti ini, menggunakan Bitget ya, di XAUT namanya. Wah, dia tertarik nih. Nah, ternyata dia kemudian belilah satu bot kripto. Nah, di sini bisa dilihat itu komisinya berapa? Itu $35. $35 kalau sekarang itu rupiahnya itu sekitar 500.000 gitu. Jadi cuma mereferalkan satu kali registrasi itu sudah dapat 500.000. Nah, ini nanti bisa dikumpulkan untuk modal trading di IoTrade itu. Karena di IoTrade ini kalau secara pengalaman itu minimal di trading ya, minimal banget itu di $300 lah. Jadi kalau masih di bawah 300, jadi harus akan lebih baik berusaha untuk eh, menambahnya lagi gitu. Karena bisa dicicil loh. Jadi ketika di settingan itu yang pilih yang no MM ya, seperti yang di Zoom minggu lalu itu juga sudah jelasin. Jadi kalau misalkan di setting dengan $300, tapi baru punya modal 100 nih. Nah, itu bisa nanti ditambah secara bertahap seperti itu. Ya, gitu ya, teman-teman paham ya. Nah, untuk yang ini ada kenapa ada beda-beda, ada 35, ada 40, ada sekian. Nah, ini nanti kita ngobrol saja di grup. Tuh, kalau memang tertarik dengan afiliasi seperti ini, ngobrol di grup atau mungkin nanti bisa minta dijelaskan secara langsung sama yang ngundang atau mungkin nanti bisa gabung di grup VIP, kemudian nanti ikut di obrolan yang khusus untuk marketing plan. Seperti itu ya. Jadi pada intinya eh, bisa lah kalau mau berusaha apa namanya menjalankan afiliasi iTrade ini memang bukan kaleng-kaleng. Istilahnya kita mensponsori atau kita memperkenalkan iTrade ke teman-teman, ke sahabat, ke lewat media sosial, itu imbal baliknya besar, Bapak Ibu. Dan itu non-stop ya. Selama dia masih menggunakan iTrade, maka kita itu masih mendapatkan bonusnya. Itu baru bonus sekali, yang pertama kali didapat ya. Itu ada nanti ada yang namanya bonus tim, ada namanya bonus. Itu banyak lah pokoknya. Tapi yang saya mau highlight di sini itu di iTrade itu ada yang namanya global reward. Jadi Bapak Ibu dikasih kesempatan sama iTrade untuk memiliki sahamnya iTrade
Dengan cara apa? Dengan cara membantu mempromosikannya ketika sudah mencapai di titik tertentu, nanti akan mendapatkan saham mulai dari 1%, 2%, 3%. Itu selamanya. Dan saham itu dibaginya kapan? Dibaginya setiap tanggal 1. Jadi setiap awal bulan otomatis gajian dari Ayo Trade. Nggak bisa ditolak, pasti masuk. Gitu. Nah ini yang menarik nih gitu kan. Makanya banyak sekali teman-teman di grup ya, di grup VIP kalau melihat itu ada yang setiap hari live, ada yang ini. Semuanya itu karena mengejar ke global reward itu. Karena ketika sudah mendapatkan global reward, maka sudah mempunyai suatu sistem passive income. Dan itu yang sangat sulit didapat di dunia konvensional. Dan mungkin ketika mungkin bisa, kayak misalkan ikut franchise atau apa, ya itu juga butuh modal yang besar dan banyak resiko A, B, C, D-nya. Kalau di sini kan nggak ngandung resiko. Karena apa? Karena sudah mencapai titik itu ya kita udah nggak nanggung resiko. Yang nanggung resiko siapa? Ya Ayo Trade-nya. Seperti itu ya. Gitu. Jadi gitu ya teman-teman. Itu tujuan untuk di afiliasinya. Nah terkait yang seperti ini itu sebenarnya cuma teknis saja ya. Pembagian reward sekian persen. Nah, ini kalau mau detailnya nanti ada dibahas di yang khusus marketing plan atau mungkin nanti bisa minta dijelasin secara lengkapnya di sama pengundangnya masing-masing. Seperti itu ya. Itu. Tapi pada intinya di sini bonusnya yang dikasih itu banyak, teman-teman. Nah, mungkin ada yang kalau yang tahu dengan sistem keuangan perusahaan, mungkin ada yang bertanya seperti ini. Nah, itu kan dibagi-bagi banyak. Perusahaan masih untung nggak? Nanti jangan-jangan perusahaan dapatnya cuma sedikit, habis itu collab nggak bisa berkembang, tutup deh gulung tikar. Tenang aja teman, semua itu sudah diperhitungkan. Jadi dari alokasi yang dibagi-bagi itu perusahaan itu masih dapat 40% deh kalau nggak salah. Jadi sekitar 40 persenan deh, masih dapat persis kayak gitu. Jadi kalau untuk sebuah perusahaan masih dapat keuntungan dari total omset di atas 20% itu sebenarnya masih sehat, teman. Jadi tidak ada yang namanya beban sistem gitu ya. Jadi member ya untung, terus apa namanya di perusahaan juga untung gitu. Jadi di sini tidak ada yang dirugikan gitu. Nah, kalau misalkan kita ngajak orang, kan kita dapat itu tuh, kita dapat kayak misalkan ada potongan kasih gini. Nah, nanti berarti sama aja dong dia yang bayarin bonus kita. Ya enggak juga. Enggak seperti itu, teman-teman. Jadi, itulah bedanya antara apa namanya? Mungkin istilahnya ya bisnis multi level yang di situ murni hanya pendapatannya dari ngajak orang dengan bisnis afiliasi yang kita itu sebenarnya membantu perusahaan memasarkannya. Jadi harus digarisbawahi ya teman-teman. Jadi di sini itu nggak menjalanin afiliasinya, kita nggak ngajak orang juga bisa mendapatkan untung dari trading. Kita ngajak orang juga kita akan dikasih reward dari perusahaan. Misalkan, ini kan untuk selamanya nih, misalkan isi trading fee $100. Kalau dapat 20%, berarti kan kita dapat $20. Berarti apakah yang isi trading fee sih, misalkan kita katakan si A itu tadi $100, terus di sana masuknya 80. Oh ya enggak, tetap masuknya 100. Malah perusahaan itu baik, jadi dikasih plus 15% kan. Jadi masuknya 115. Malah kalau ada promo kayak kemarin malah plusnya 30% kalau nggak salah ya. Itu. Nah, terus yang bonus yang dikasih ke sponsornya dari mana? Ya dari perusahaan. Dari perusahaan ditombokin tuh dikasih bonus langsung $20. Seperti itu. Jadi di sini tidak ada yang saling dirugikan. Justru ketika orang yang kita ajak itu sering mengisi gas fee, sering ngisi trading fee, sering isi ulang seperti itu, maka dia pasti happy. Karena kalau ngisi trading fee 100, maka ketika dia mau ngisi lagi, otomatis kan yang 100-nya sudah habis. Maka 100-nya ini itu sudah menghasilkan profit $500 gitu ya. Nah, kok bisa? Hitungannya gimana? Ya, nanti kita ngobrol di grup VIP ya. Gitu. Seperti itu ya, teman-teman, kurang lebih. Nah, kemudian mungkin yang di terakhir ya, yang terakhir mungkin kalau terkait dengan cara mengundang, cara ini sebenarnya itu eh,
ya itu sudah berkali-kali di inilah, artinya di IO Trade ini support sistemnya itu sangat-sangat bagus. Jadi kita itu tidak hanya mau apa enggak jalanin afiliasinya, hanya mau apa enggak pakai untuk tradingnya. Kalau mau pakai tradingnya punya modalnya enggak untuk trading seperti itu ya. Tapi yang terakhir ada lagi nih. Ini bonus yang mungkin sistem bonus yang kayak setahu saya juga sudah searching-searching juga, itu belum diterapkan di bisnis manapun. Di sini kita sebutnya sebagai metrik 3 ya, atau eh, istilahnya seperti ini teman-teman. Jadi IoTrade itu mengalokasikan $8 setiap kali ada member baru. Karena kan pembayaran aktivasi itu kan 130 ya. Aktivasi 130. Jadi IoTrade ini mengalokasikan $8 untuk dibagi lagi ke seluruh member. Jadi bukan ke upline-nya saja, tapi ke seluruh member dengan sistem metrik itu tadi. Maka semua member yang sudah tergabung di IoTrade, yang sudah eh, ya kalau sekarang kan semuanya yang pasti masuk VIP ya, karena udah bayar kan. Kalau yang dulu kan ada yang full gratis, ada yang berbayar ya, ada yang udah isi trading fee 50 ya. Artinya sekarang kita anggap aja itu udah lalu lah. Punya semua member aktif yang mulai berbayar, yang sudah VIP ya, itu berkesempatan mendapatkan bagiannya. Dari $8 itu akan dibagi 10. Dibagi 10 berarti satu member itu mendapatkan 0,8. Jadi setiap kali ada pertumbuhan satu member, si perusahaan ini akan membagi $8 itu bagi menjadi 10. Dan itu sudah by system dan apa namanya strukturnya juga by struktur yang sudah terbentuk gitu. Jadi sebenarnya semuanya punya potensi untuk mendapatkan bonus-bonus yang sangat banyak itu tadi ya. Jadi kalau kita ringkas nih ya, bonusnya itu ada bonus direct, ada bonus tim, ada bonus pasang peer reward ya sama ini, terus ada global rewardnya juga, terus ada withdraw rewardnya juga, ada metriknya. Nah, simpel ya. Jadi kalau di metrik ini sebenarnya simpelnya gini. Kalau mau fokus di afiliasi dan ingin mendapatkan potensi di metrik yang ada di layar ini, itu sebenarnya cuma fokus saja sponsori 3 orang. Jadi ajak atau kita jual produknya tiga lah. Kita jual 3 produk berbeda gitu. Jadi kita jual 3 produk IO Trade. Setelah itu kita sudah mempunyai posisi yang di metrik ini sudah aman sebenarnya. Nah, kita duplikasikan lagi ketiga orang yang diajak itu tadi. Kalau mau dapat metrik ya harus lakukan seperti ini. Ini bicara untuk mendapatkan bonusnya. Tapi kalau nggak mau ya sudah, nggak usah registrasi Ayo Trade, tinggal trading, jalan, dah tinggal tidur aja. Gitu, nggak usah diotak-atik, tetap cuan gitu. Tapi kalau ini bicara kamu misalkan nih aku punya modal 200 yang seperti tadi kan, mau pengen dapat penghasilan $1.000 gitu kan. Kalau trading itu kan resikonya besar ya. Mungkin bisa kalau trading di leverage ya, mungkin pakai leverage unlimited di MT5 gitu kan. Modal 200 full margin gitu. Bisa dapat $1.000 itu, tapi bisa juga langsung nol. Nah, jadi kan resikonya besar ya gitu. Tapi kalau nggak mau dengan resiko yang besar ya dengan cara seperti ini tadi. Gitu ya teman-teman. Gitu ya. Jadi kalau terkait dengan bonus-bonusnya seperti itu. Jadi mau tradingnya bisa, mau jalanin afiliasinya bisa, mau dua-duanya juga sangat bisa. Gitu ya teman-teman gitu. Kenapa kita itu harus menjalankan atau kenapa saya itu tertarik untuk menjalankan bisnis di IoTrade? Kenapa saya tertarik dengan afiliasi di IoTrade? Ya tidak lain tidak bukan karena saya ingin mendapatkan passive income. Kenapa saya ingin mendapatkan passive income? Karena saya tidak ingin bekerja selamanya. Jadi punya, kita tuh harus punya, saya pribadi ya, contohnya lah saya pribadi itu mempunyai sebuah target, suatu saat nanti, nah itu saya harus stop kerja, dan tapi income-nya jalan, gitu ya. Gitu kan. Kalau kata Bapak saham kita kan bilangnya kan seperti itu kan gitu. Kalau nggak bisa menemukan cara menghasilkan uang saat tidur, maka kita kan bekerja sampai mati. Ya itu kalau kita nggak bisa menemukan passive income yang
untuk kita sendiri, maka ya kita pasti akan bekerja terus gitu. Passive income itu sebenarnya nggak cuman apakah harus pakai Ayo Trade ya enggak juga gitu kan. Misalkan teman-teman punya kos-kosan mungkin 100 pintu, itu juga bisa dibilang passive income gitu. Tapi passive income itu juga ada resikonya. Ayo Trade juga sebenarnya ada resikonya kalau misalkan amit-amitnya misalkan Ayo Trade-nya tutup gitu. Nah, Ayo Trade itu kenapa ya kan punya punya faktor. Itu artinya kan ada, semuanya itu pasti ada resikonya. Tapi resikonya kan yang sekecil mungkin. Kan seperti itu. Contoh misalkan kayak bisnis kos-kosan nggak ada matinya. Kata siapa? Waktu COVID dulu ya mungkin banyak yang kosong. Kan gitu. Jadi semuanya itu Iya, ada resiko. betul. Tapi kan di samping itu semua, nah, yang modalnya paling kecil bisa mendapatkan passive income non-stop. Nah, itu ya di Ayo Trade ini gitu. Kalau udah tahu seperti itu, apakah teman-teman mau jalanin apa enggak, ya itu pilihan pribadi masing-masing. Nah, gitu ya. Jadi ini kemudian terkait dengan legalitas dengan apa itu tidak perlu khawatir karena semua itu on proses dan yang yang terpenting teman-teman untuk semuanya itu kita itu lihat aja letak dana kita itu ditaruh di mana. Jadi asisten iOTRAD ini itu hanya mengerjakan atau hanya menjalankan perintah kita, tidak memegang uang kita. Misalkan saya punya uang untuk di tradingkan yang seperti yang saya contoh tadi, $10.000, saya suruh untuk trading $1.000, ya dia juga hanya trading $1.000. Misalkan saya diam-diam nih di exchange, saya tarik semua modalnya. Ayo Trade ini masih bekerja teman. Si Ayo Trade ini masih bekerja. Dia tidak tahu kalau uangnya sudah ditarik ya. Dia dia tidak tahu kalau uangnya sudah ditarik. Dia masih bekerja terus. Tapi nanti baru ketahuan kalau posisi mau jual. Pas mau jual valid. Ternyata sama si bos udah dijual nih produknya gitu. Bosnya siapa ya kita sendiri. Misalkan saya nih trading di Bitcoin $10.000 misalnya lagi dijalanin sama Ayo Trade nih. Nah, ternyata pas mungkin udah jalan 3 bulan, mungkin 1 bulan lah, atau mungkin baru 1 bulan. Nah, ternyata saya kepepet nih, saya butuh duit cepet. Nah, saya nggak lupa nih untuk sell manual yang dari Ayo Trade-nya. Saya langsung jual di misalkan pakai Binance, kan di iTrade-nya tetap kelihatannya masih jalan. Nah, iTrade-nya nggak tahu nih kalau udah kejual, si asisten ini nggak tahu. Nah, ketika dia tahunya kapan? Ketika mau jual, kok barangnya udah nggak ada, seperti itu. Jadi bisa-bisa saja ya. Artinya di sini ya nggak usah takut yang gimana-gimana ya gitu, karena modalnya kita pegang sendiri. Itu ya teman-teman. Jadi sekali lagi eh, di Ayo Trade ini sebuah peluang, tinggal teman-teman mau memanfaatkan apa enggak. Support system itu juga luar biasa ya. Jadi dari komunitas, eh, dari Zoom, terus obrolan itu juga obrolan yang tanya jawab full bebas. Ada marketing plan-nya juga. Kemarin juga habis meeting sama teman-teman, juga akan mengusulkan ke support system. Nanti itu ada apa namanya? Mungkin ada materi kayak live TikTok, ada materi kayak gimana cara internet marketing, digital marketing. Semuanya nanti dikasih gratis, teman-teman. Yang penting udah masuk di grup VIP Ayo Trade. Grup VIP itu mas apa bayar lagi? Enggak, ya artinya udah memiliki Ayo Trade, udah registrasi aktivasi Ayo Trade, masuk di grup VIP. Semuanya itu nanti akan dikasih gratis. Gitu. Tapi ya tentunya butuh proses kan seperti itu ya teman-teman. Gitu. Nah, kalau mau memiliki t-shirtnya itu juga bisa order langsung ya. Nanti ordernya bisa via WA aja atau tanya ke upline-nya itu juga bisa, tanya di grup juga bisa. Gampang lah kalau mau order. Kalau belum punya kaosnya ya kayaknya kurang afdol gitu ya. Gitu ya teman-teman. Terima kasih ya yang sudah menyimak sampai akhir. Sekali lagi yang mau jalanin afiliasinya, tinggal kemauan undang calon member ke Zoom atau mungkin bisa minta waktu ke tim support atau mungkin ke tim leadernya untuk mempresentasikan dan lain-lain lah. Intinya banyak cara. Nanti tinggal sambil belajar bareng di grup, tinggal mau apa enggak. Kalau mau pasti bisa. Itu ya teman-teman. Selanjutnya mungkin untuk di sesi tanya jawab mungkin nanti akan saya batasi saja ya. Mungkin 5 pertanyaan. 5
pertanyaan mungkin nanti saya akan bacakan untuk yang sudah masuk. Loh, udah masuk ternyata banyak banget ya. Yang mau bertanya silahkan bisa bertanya, nanti akan saya sambil jawab. Saya rangkap aja. Untuk penambahan modal pada saat trade berjalan bagaimana caranya? Tambahin aja modalnya langsung. Jadi nggak ada apa namanya, artinya nggak ada settingan apa-apa. Tambahin aja modalnya. Nanti untuk apa namanya? eh, Jadi gini, seperti yang saya bilang sebelumnya ya, ada istilahnya yang trade cicilan kan. Ada modal cicilan, misalkan modal standar modalnya 300 baru punya $100. Pakai yang no MM, disettingkan kan ada yang no MM. Nah, nanti ketika ada modalnya lagi udah tambahkan di exchange-nya di dompet spot, tambahin tambahin tambahin. Setelah terkumpul 300 itu deponya udah nanti dia otomatis akan berjalan. Berbeda kalau misalkan yang tadinya mungkin modal 300 mau ditambah jadi $500. Nah, ya tinggal ditambahkan aja di deposit di dompet spot, kemudian apakah ada yang perlu disetting? Ada. Kalau nambahin modal dari yang sudah ada itu ada yang perlu disetting. Settingnya apa? Ya itu istilahnya kayak seperti compounding ya. Jadi kalau misalkan mau ditambahin layarnya bisa, kalau mau di apa namanya di naikin first buy-nya juga bisa. Jadi itu eh, gimana caranya? Yaitu nanti disesuaikan dengan pos kondisi saat itu nanti gitu. Jadi kalau untuk yang permasalahan teknis seperti ini, jadi nanti tinggal misalkan nih ke apa ke leadernya masing-masing, atau mungkin langsung di grup aja di screenshot tradingan apa history, bukan history trade-nya, trade yang sedang berjalan. Nah, nanti di screenshot juga apa namanya settingannya. Nah, nanti tinggal bilang deh ini history apa thread yang sedang berjalan, settingannya, kemudian saya ada nambah 300. Nah, ini nanti settingannya rubahnya seperti apa. Nah, nanti pasti di situ dikasih ini deh opsi-opsinya seperti itu ya, gitu. Itu. Kalau posisinya drop down-nya yang saat ini di setting itu sudah apa sudah cukup. Istilahnya gini, kayak misalkan modal standar kan 300, drop down-nya mungkin udah di setting di 20%, contoh. Oh, udah cukup nih untuk Bitcoin. Kok nambah lagi mau di Bitcoin, misalkan sama di koin yang sama, nambah misalkan $100, yang tadinya first buy-nya itu di $20 ya tinggal ditambah jadi 25. Jadi gitu. Atau mungkin kalau misalkan wah saya nambahnya $300, tapi saya ingin tradingnya di XAUT, di emas, ya tinggal di setting lagi nanti di emas gitu. Jadi tidak bisa di settingan yang sama. Jadi gitu. Nah, ini nanti tergantung dari situasi dan kemauannya itu seperti apa. Seperti itu ya. Itu. Saya tahu dari masih gratisan, cuman karena masih ragu takut ponzi makanya baru masuk, tapi masih promo Imlek kok. Nah, itu. Ya, kemarin masih beruntung ya, masih ada promo Imlek ya. Jadi teman-teman ya, terkait dengan scam Ponzi money game itu sebenarnya cara 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 apa yang ngamatin itu gampang. Ciri-cirinya itu sangat gampang. Gampang gimana? Kadang terjebak. Ciri-cirinya tuh gampang kok. Tinggal kita lihat aja nih. Kita taruh uangnya di mana. Kalau kita taruh uangnya ke pihak Ayo Trade-nya, ini juga akan sangat beresiko. Kalau kalau tradingnya di Ayo Trade-nya langsung, saya mungkin akan mikir 10 kali untuk apa namanya untuk trading di Ayo Trade ini. Kenapa? Ya karena ada resiko. Meskipun mungkin saya kenal ownernya, mungkin saya kenal seluk-beluk ABC-nya, tapi kalau udah bicara uang, Bapak Ibu ya, kalau sudah bicara uang, mungkin udah melihat nanti uangnya omsetnya perusahaan udah ratusan juta dolar, jutaan dolar misalkan, bisa aja kalap Bapak Ibu. Kan udah banyak kasusnya kan yang kantornya mentereng di kawasan Jakarta elit kan, di pinggir jalan, gedungnya besar, ya, itu scam itu juga banyak kan, ya kan?
yang berlabel MUI, berlabel apa yang akhir-akhir ini itu juga ada juga. Apakah uangnya kembali? Enggak. Legalitas lengkap, apakah terus apa pemerintah menjamin? Enggak. Makanya kita yang harus pinter gitu. Pinternya gimana? Ya udah kita bisa nggak narik uangnya kapanpun. Kalau nggak bisa, ya kita harus hati-hati. Oh berarti ini ada resiko yang lebih besar nih gitu. Terus uangnya taruh di mana? Uangnya di store ke sana enggak? Kan gitu. Simple kan? Iya. Modal 100 terjadi floating historic profit berhenti udah 3 hari. Gimana solusinya? Nah itu yang seperti yang saya bilang tadi ya. Jadi standar modal itu kalau 100 itu memang tidak bisa. Kalau sudah terjadi floating udah full layer, maka ya sabar menunggu. Itu tidak ada solusi lain. Solusi lain apa? Solusi lain, ya jangan di 100. Jadi yang tadinya 100 ubah menjadi 300. Makanya di settingan kalau Bapak Ibu yang sudah trading, coba buka di menu bot, di settingan itu kan ada yang use MM sama no MM. Saya kemarin juga sudah mengingatkan, sudah kasih tips buat teman-teman yang modalnya masih terbatas. Contoh kayak misalkan modal saat ini masih $100. Settingnya hanya 6 layer misalkan ya. 6 layer dengan pembelian $16. Di settingannya, dirubah settingannya menjadi totalnya menjadi yang dibutuhkan 300. Jadi misalkan dibikin 20 layer dengan pembelian 15 atau mungkin dikurangi di 18 layer atau mungkin yang enak di 15 layer dengan pembelian 20, udah di setting aja. Nanti tapi dengan jadi yang ingat karena modalnya kan baru 100 nih. Jadi harus berusaha untuk nambah modal supaya sampai 300. Itu akan lebih maksimal. Nah, tapi kalau belum bisa gimana? Ya, kalau nggak ada modal kan ada alternatif tadi kan, tinggal jalanin afiliasinya. Tuh. Kalau memang belum ada lagi gimana? Ya enggak apa-apa, sabar menunggu dari yang floating itu tadi. Seperti itu ya. Paham ya? Gitu. Jadi istilahnya gini, kalau kita memang seorang pengusaha, seorang pembisnis dengan modal yang pas-pasan, apakah kita tidak bisa sukses? Apakah kita tidak bisa mempunyai penghasilan yang besar? Bisa kan? Gitu. Tapi pasti dengan usaha yang berbeda atau dengan effort yang lebih lebih apa istilahnya ya? Effortnya itu lebih keluar ya. Kalau yang trading misalkan modal 1 M misalkan di Ayo Trade. Nah, tradingnya mungkin di Bitcoin, XAUT, nah, di Gold ya, di Gold terus di mungkin di salah satu di altcoin. Nah, dia bisa trading gitu habis itu udah nggak ngapa-ngapain. Sebulan bisa profit $1.000, $2.000, mungkin kecil-kecilnya masih di atas $500. Itu bisa terjadi. Karena saya juga ada historinya yang trading ribuan dolar setiap bulan ya. Bahkan terbanyak itu kalau nggak salah $6.000 4.800 sih. Sorry, $4.800 sebulan itu. Itu. Jadi total profitnya itu udah puluhan ribu ya. Kalau nggak salah 24.000 atau 28.000. Itu bisa terjadi seperti itu, tapi dengan modal yang besar. Nah, kalau kita modalnya pas-pasan, ya kita harus berusaha lah gitu. Modal pas-pasan kalau pengennya cuman eh, modal misalkan masih di bawah $1.000 lah. Nah, ini modal kita kecil, pengen profit yang besar ya itu nggak bisa gitu. Kalau di Ayo Trade nggak bisa. Yang udah masuk 130 lalu mau sahamnya juga tambah berapa dolar atau seperti apa. Kalau mau beli sahamnya ya tetap 100. Jadi kalau belinya nggak langsung ya tetap 130. Tapi 130 itu kalau nggak salah itu dapat cashback trading fee 90 ya. 60 ya, 60 atau 90. Coba dites deh di menu bot nanti yang apa stock bot itu nanti diklik, nanti kan ada pilihan tuh. Nanti ada pilihan itu 130, nanti di situ trading fee-nya berapa itu. Kalau nggak salah trading fee-nya sekarang udah normal $60 deh. Nah, trading fee ini kan jadi satu ya, jadi satu ke semua bot ya, gitu. Jadi kalau misalkan sekarang trading masih dipakai trading, sebenarnya kalau misalkan udah terlanjur beli yang 130 doang nih, nah mau bot sahamnya juga, mumpung ini masih promo trading fee besar, sebenarnya kan bayarnya cuman kalau misalkan dapat
trading fee 60 aja. Itu kan berarti bayarnya cuma $70 kan. Itu. Atau misalkan mau diakalin nih, udah daftar satu lagi, buka akun baru di bawahnya, eh, menggunakan email lain, tapi untuk beli bot sahamnya. Kan 130 tuh, ya kan? Nah, nanti $35 masuk di akun pertama bonus. Ya nggak? Tapi trading fee-nya terpisah. Gitu. Jadi sebenarnya banyak lah cara-cara seperti itu. Gitu. Sudah dapat fee trading 30, nanti tinggal depo buat modal tradingnya di exchange. Kita sendiri bisa di Binance atau di Bitget. Betul. Boleh minta PowerPoint-nya, Mas. Kalau mau PDF-nya nanti minta di grup ya. Maksimal berapa layer? 100. Ya, maksimal 100 layer. Gitu ya teman-teman. Eh, ada tanyanya lagi? Saya kasih satu kesempatan untuk pertanyaan. Nanti, tapi sebelumnya saya akan coba ini ya. Saya akan coba update untuk seperti biasa ya untuk market, untuk wawasan. Tapi ini bukan sebuah, eh kok beda ya. Bentar. Tapi ini bukan ini ya. Artinya bukan sebuah kepastian. Ini hanya sebuah analisa. Bagaimana yang namanya market ini kan sebenarnya kan kita bisa membaca ya. Kita bisa membaca chart yang ada di sini. Kalau kita melihat dari time frame yang besar, kalau kita kan yang menjadi acuan itu tetap di induknya. Nah, kita yang menjadi acuan itu di Bitcoin. Kalau kita melihat di time frame besar, khususnya di weekly ya. Kalau di weekly ini kan saya rasa itu sudah cukup kuat untuk indikator yang kita atau untuk apa namanya struktur yang kita gunakan. Itu sebenarnya posisinya sekarang itu berada di support yang kuat. Nah, ini beberapa udah 4 minggu ini berarti ya. Dari pertama minggu pertama di 2 Februari kebanting sampai bawah sini, habis itu dia mantul ya. Terus masih kebanting lagi. Nah, ini posisi sehari sekarang ini juga posisinya mau membentuk mungkin ini ada istilahnya kayak yang kalau yang pakai istilah apa namanya chart ya, pola pola chart ini bisa dibilang ini menjadi chart yang kalau nanti close di hari berarti close minggu ini ya. Close minggu ini masih 4 hari 9 jam lagi. Nanti kalau close-nya ini menjadi hammer seperti ini, apalagi kalau ini menjadi hijau terus ya hijau kecil di atas itu sebuah sebuah candle yang menunjukkan pembalikan arah. Artinya ada support kuat di situ atau ada pembelian yang kuat di sini gitu. Nah, terlepas dari itu semua, apakah Bitcoin bisa turun lagi ke bawah? Bisa turun lagi karena ada yang bilang mungkin ke 40.000, terus ada yang bilang ke 50.000. Ya, semua itu sebenarnya bisa terjadi. Tapi kita coba perkecil time frame-nya menggunakan daily saja. Kita menggunakan daily. Kalau kita menggunakan di time frame daily, itu sebenarnya seharusnya secara teknikal meskipun mungkin suatu saat nanti Bitcoin akan turun lagi ke 40.000 ke sekian ribu, secara teknikal itu harusnya Bitcoin ini akan retest ke ke resistennya atau ke support ke resisten sebelumnya atau istilahnya ke support yang kejebol itu juga bisa. Jadi kan posisi resisten yang belum pernah retest kan di sini ya. Jadi terdekatnya itu di sini juga masih ada gap itu di sekitar 84.000 di 84 ribuan. Nah, jadi minimal dia akan retest dulu, terus dia kalau mau turun lagi. Kalau di sini ke reject atau mungkin ada uh, selling power yang sangat kuat gitu. Jadi ada candle merah panjang atau candle merah yang kuat atau volume yang besar ya, itu baru bisa terjadi. Jadi market ini selalu dinamis, tapi jadi ketika ada penurunan yang cepat, di situ pasti ada pullback yang cepat juga gitu. Jadi pas lagi turun kenceng-kencengnya, jangan berpikir untuk cut loss. Cut loss itu kalau istilahnya itu kalau misalkan eh,
misalkan terpaksa mau cut loss, ya cut loss lah ketika dia sedang pullback-nya itu dia, atau mungkin orang sedang euforia itu disitulah cut loss itu. Tapi makanya sangat-sangat disarankan menggunakan uang dingin, menggunakan uang yang untuk jangka panjang itu supaya apa? Supaya mentalnya kuat Memang gitu. Gitu. Jadi supaya iya betul mentalnya lagi kuat, bang. jadi nggak memikirkan untuk jangka pendeknya. Seperti itu ya, Bu. Jadi kalau untuk situasi di Bitcoin saat ini ya memang sekarang di fase-fase yang membuat boring ya, gitu. Membuat membosankan dari udah sebulan ya kayaknya dari tanggal 6 ya. Itu kayak di situ-situ aja seperti itu. Tapi ini udah kalau kita melihat ada sedikit pergerakan ya untuk di malam hari ini. Yang penting kita nggak melihat Bitcoin itu turun di bawah 59.000 atau menciptakan lower low lagi atau harga rendahnya lagi itu. Kalau sampai dia close di bawah 59.000 ya itu mungkin menjadi pertanda kuat kalau dia baru akan turun lebih dalam.